selamat datang lagi di Umuka Connect. Kali ini sama aku, Zia, yang akan memandu acara sampai akhir. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian, karena akan kita datangkan, sudah ada di samping nih, narasumber yang nggak kalah menarik dari episode-episode yang lalu. Boleh kenalan dulu, Mbak? Halo, nama saya Cici Jayandi dari program studi akuntansi semester 7. Oke, Mbak Suci semester 7 gitu. Ya, Jadi, apa kabar? baik, alhamdulillah. Dulu teman-teman, aku tuh pernah satu kepanitiaan sama Mbak Suci. Ya. Jadi kita akrab. Kebetulan kita hari ini dress code-nya sama. Iya. Sama. Sehati ya. Sehati. Nah, karena kita udah bestie dari lama. Mbak Suci ini tuh cutting yang baik hati. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa, Mbak? Saya kesibukannya akhir-akhir ini yang pertama jadi asisten dosen di Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Yang kedua sambil bantu bisnisnya orang tua. Bisnisnya orang tua. Terus Ya. ada lagi? Sudah sih. Skripsi? Ya. Aman? Aman, insya Allah. Sampai bab Sampai berapa? bab 1. Bab 1. Yang penting nggak banyak revisi aja sih, Mbak. Siap. Nah, kan tadi katanya selain sibuk kuliah, sibuk bantu asisten dosen sama bisnisnya orang tua. Bisnisnya orang tua. Boleh kenalin dulu apa itu bisnisnya orang tua? Kebetulan orang tua saya bergerak dalam bisnis kuliner, yakni catering Villa Tawangmangu. Awal berdiri itu tahun 2018 sebelum COVID ya. Jadi saya ikut membantu sejak lulus dari SMA. Nah, itu dimulai dari 2018. Orang tua saya membuka catering tersebut. Kemudian kan awalnya cuma buka catering tuh, belum jadi warung, belum jadi kayak sekarang warung itu. Nah, terus kok banyak ya yang pesen. Terus di samping rumah saya kan ada itu ya, pabrik Atsiri itu kan. Tempat wisata ya, rumah Atsiri. Oh, berarti memang lokasinya itu strategis ya, Mbak ya? Betul. Nah, habis itu kan banyak karyawan yang pesen sama ibu saya tuh. Nah, habis itu ada ide tuh untuk buka warung. Nah, itu buka warungnya di tahun 2020. Oh, berarti memang berdirinya catering itu dari 2018. Tapi selanjutnya mendirikan warungnya. Ada bangunannya itu 2020. Ya. Nah, kalau Mbak Suci sendiri nih, berperan apa dalam bisnis catering tersebut gitu? Dalam bisnis catering tersebut, saya itu bantu di bagian promosi sama masuk ke dalam villa-villa itu kan. Kalau villa-villa ada kayak calo-calo gitu ya. Nah, itu saya menghubungi itu bagaimana caranya kalau yang datang ke villa itu nanti pesennya ke orang tua saya gitu. Kan tadi Mbak Suci itu akuntansi. Ya. Nah, apakah ilmu-ilmu yang ada di akuntansi itu diterapkan di catering ini? Nah, sangat diterapkan. Dulu kan ada perkuliahan kewirausahaan ya. Nah, itu sertifikasi halal. Nah, itu saya mendaftarkan catering orang tua saya di halal. Dan ada mata kuliah kewirausahaan untuk mendaftarkan PIRT. Nah, di situ saya juga mendaftarkan PIRT bisnis orang tua saya. Sekarang udah kedaftar? Sudah kedaftar PIRT dan sudah terdaftar di halal. Oh, mantap. Halal MUI gitu? Yes. Wis, mantap. Jadi seperti brand-brand besar ya, nggak kalah sama brand-brand besar gitu. Terus apa sih Mbak tantangan terbesar dalam membantu bisnis catering ini gitu? Tantangannya kalau hari biasa sih, kalau di villa-villa itu sepi ya. Tapi kalau di akhir tahun sama ada itu sih mahasiswa baru PMB itu kan banyak tuh yang makrab-makrab. Nah itu kalau di akhir tahun pasti banyak banget tuh orderan, sama pas bulan Agustus pasti ada itu mahasiswa baru untuk makrab. Nah itu banyak banget pesanan. Kalau pemesanannya membludak ya, banyak banget gitu. Apa kewalahan enggak gitu? Di sini ada tim, tim sendiri. Ya, di orang tua saya itu ada 4 yang bekerja, 2 yang memasak sama 2 yang bagian packing-packingnya makanannya itu. Kalau kayak gitu, terus Mbak Suci juga ikut bantu turun langsung ke lapangan? Saya yang ngevideo-video aja ya ngevideo. Dia nggak mau capek aja sih guys. Terus yang ngantar mendistribusikan ke villanya Mbak Suci atau memang ada kurirnya sendiri? Bapak saya sih, kebetulan ya. Berarti memang satu keluarga itu berkontribusi dalam catering tersebut gitu ya Mbak? Mantap sih. Terus karena ini tadi kan usaha catering, makanan gitu. Ada nggak sih menu yang paling laris dan jadi favorit masyarakat gitu? Atau mungkin menjadi rekomendasi dari Mbak Suci ke teman-teman? Ini sih kebanyakan kan anak muda ya, itu sukanya yang pedes-pedes. Nah itu ayam geprek sama ayam katsu. Itu yang menjadi primadonanya.
Biasanya kalau mereka makrab pesannya rata-rata itu. Ayam geprek kayak gitu. Di harga berapa Mbak kalau boleh tahu? Start 10.000 aja sih. Ada minimal pemesanan? Tidak ada. Pesan satu boleh berarti? Oh, tapi dijemput sendiri ya, nggak dianterin ya. Tapi nggak mungkin ya kalau di villa satu aja. Ya siapa tahu teman-teman gabut ya, habis nonton podcast, tertarik mau beli ayam gepreknya Mbak Suci gitu, ke Tawangmangu pesan satu. Boleh. Boleh ya? Boleh. Dapat apa nanti gratis? Dapat piring cantik. Dapat piring cantik. Yes, diinget-inget kalau beli ayam geprek di Mbak Suci nanti dapat piring cantik. Kalau nggak dapat bilang aku ya. Oke, jadi selanjutnya kan tadi sibuk bisnis nih. Kita udah ngobrolin soal catering Villa Tawangmangu. Iya. Nah, selanjutnya nih, akademik dan prestasi. Kan seorang mahasiswa nih, apalagi semester 7 Mbak Suci. Ada nggak sih ada jadwal yang saling berbenturan gitu? Itu sering sekali sih. Terutama kan akhir-akhir ini saya ikut program Kosabang saya. Nah, itu bentrok sekali sama kuliah saya dan bimbingan saya. Nah, itu. Kosabangsa itu baru ini? Baru jalan. ini, ya. Kalau sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya saya pernah ikut PKM sama lomba-lomba Olimpiade akuntansi sih. Olimpiadenya apa aja tuh kalau boleh tahu? Kalau diceritain. Hairun Accounting Olympiad sama Gajah Mada Accounting Olympiad. Berarti selain kuliah, rutin ikut olimpiade, terus habis itu ikut Kosabangsa itu seperti pengabdian masyarakat gitu ya Mbak, pengabdian masyarakat. Nah itu tuh kan memakan banyak waktu dan biaya ya pasti. Apa sih motivasinya Mbak Suci untuk akhirnya jadi seorang aktivis gitu? Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali ya, jadi ngapain sih kita nyanyain kesempatan gitu. Toh tahun depan ya belum tentu bisa gitu kan. Tapi pernah nggak merasa capek banget ya? Kok aku banyak banget jadwal ya gitu? Pernah sih. Sering ya pasti? Sering. Sering banget gitu. Terus apa ya yang momen paling berkesan selama ikut olimpiade atau pengabdian masyarakat gitu ada nggak? Momen yang paling berkesan itu yang pertama kalau ikut olimpiade yang internasional ya, basicnya kan bahasa Inggris. Jadi kita itu harus benar-benar menguasai bahasa Inggris dan harus kan case-case-nya itu harus dikerjakan secepat mungkin ya. Jadi kita itu harus belajar gimana cara menyelesaikan masalah dalam waktu tertentu. Dan kadang kan tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu. Nah, ngomongin soal time management nih, waktu. Gimana sih caranya Mbak Suci itu bisa membagi waktu antara bantuin bisnis keluarga, terus kuliah juga tetap aktif, terus organisasi di luar juga tetap jalan gitu. Jadi saya prioritas dulu, mana yang harus saya kerjakan dulu. Misalnya hari ini saya ada kuliah. Nah, kuliah itu ada tugas. Nah, itu kapan ya deadline-nya? Saya mengerjakan apa yang akan segera dikumpulkan dulu sesuai deadline-nya dulu. Misal deadline-nya masih minggu depan, oke lah dikerjain H-2 hari atau gimana gitu. Jadi memang harus diurutkan ya Mbak, dari yang paling penting sampai yang penting aja. Karena nggak ada yang nggak penting kan soalnya. Nggak ada yang nggak penting gitu. Nah, berarti kan Mbak Suci ini tuh balancing life banget gitu. Sesuai dengan akuntansi dong. Harus balance ya, karena kalau nggak boleh rugi nggak boleh lebih. Kalau gitu. Terus gimana sih? Ada nggak hari-hari yang chaos banget gitu kayak ternyata tuh satu hari tuh ada 4 jadwal gitu, beda-beda semua. Adakah yang harus dikorbankan? Ada, pastinya ada. Minggu kemarin kan saya pas Kosabangsa harus ke Wonogiri, itu bertepatan hari Rabu, dan hari Kamisnya itu saya ada matkul. Nah, saya mengorbankan matkulnya itu untuk saya pergi ke Wonogiri. Oh ya, karena kalau matkul itu kita dapat jatah 3 kali ya. Jadi nggak apa-apa memanfaatkan dong. 3 kali itu lagi pula memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik gitu. Hal-hal yang positif. Bukan untuk pergi main ke Tawangmangu, itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, apa sih motivasi? Enggak motivasi sih. Yang menyebabkan Mbak Suci sampai seaktif ini tuh adakah peran di belakangnya Mbak Suci yang paling mendukung gitu? Yang terutama pasti kedua orang tua saya ya yang selalu mendukung saya. Terus yang kedua ada kaprodi saya, Ibu Teresia pastinya yang selalu mendukung saya kayak, ayo Mbak kamu harus aktif gitu. Terus yang habis itu ada Bu Resi selaku pembimbing akademik saya yang setiap apapun saya diajak kayak pengabdian dosen, terus penulisan artikel, terus ada PKM itu kayak selalu mendorong, ayo ikut, ini adalah pengalaman kamu gitu. Berarti memang sekeliling itu support gitu ya. Kalau pacar?
Temen aja ya. Oh, temen apa? Temen hidup. Iya. Iya, oh iya teman-teman. Udah sold out ya, nggak bisa di-keep. Berarti memang lingkungan positif, jadi karena semua mendukung, mensupport, akhirnya ya udahlah, Ya buat apa udahlah, nggak ya. melakukan hal-hal baik gitu kan. Balik lagi kesempatan nggak datang ke dua Dua kali. kali. Berarti itu apa prinsip hidupnya Mbak Suci yang menjadikan aku harus jadi orang yang aktif gitu? Kesempatan itu, ya itu tadi, kesempatan nggak datang 2 kali dan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Jadi ya kalau kita bisa ambil kesempatan ini, kenapa tidak gitu. Ini prinsip hidup yang perlu dicontoh sih teman-teman. Kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi kalau teman-teman tuh hari ini waktu nonton podcast ini tuh masih goler-goleran di atas kasur, silahkan kalian bangkit dan cari aktivitas yang positif agar bisa seperti Mbak Suci ini gitu. Nah kalau tadi ngomongin soal prestasi, life must balance, terus juga time management. Nah ini aku mau balik lagi ke marketing tadi, yang ke bisnis tadi. Iya. Kan Mbak Suci bagian promosi. Nah, ada nggak sih promosi yang dilakukan Mbak Suci selain secara offline? Di TikTok sih, kebanyakan di TikTok, soalnya teman-teman itu kebanyakan kan Gen Z ya, itu mainnya pasti TikTok, FB. Nah, tapi saya lebih memfokuskan kepada TikTok saja. Ada akun TikToknya? Ada catering.villa Tawangmangu. Oh, bisa dikepoin ya teman-teman. catering.villa Tawangmangu, kecil ya. semua. Iya. Kecil semua. Kamu yang bikin konten, Mbak? Iya dong. Sendirian? Sendiri. Oh, sendirian. Dewe yang ngatasi gitu kalau bahasa Jawa ya teman-teman. Kalau menurut Mbak Suci nih kan kamu juga mempromosikan. Seberapa penting sih promosi di TikTok untuk manajemen itu catering? Menurut saya itu sekarang kan zamannya zaman digital ya. Nah itu menurut saya penting banget, soalnya kebanyakan yang pesen ke orang tua saya itu lewatnya lewat itu via WA. Jadi habis dia melihat konten-kontennya itu, nanti kan di situ ada tertera nomor WA ya. Nah itu nanti biasanya mereka menghubungi kedua orang tua saya untuk menanyakan gimana-gimananya gitu. Ada nggak komentar dari netizen yang mungkin berkesan atau lucu gitu, atau mungkin menyentuh hati gitu karena habis memberi rating yang bagus dari catering Villa Tawangmangu? Ada sih. Ada. Banyak ya pasti. Oke. Kalau sebagai mahasiswa pembisnis gitu, menurut Mbak Suci nih, jenis konten apa yang paling masuk di kalangan Gen Z? Yang enggak formal tapi bisa diserap oleh Gen Z. Nah, gitu. Berarti yang santai-santai yang aja santai-santai gitu. Sama ngikutin tren kan dulu trennya tabola balik itu. Nah itu. Jadi bikin DC sambil jangan lupa pesen di catering Villa Tawangmangu. Jadi soft selling gitu ya. Jadi nggak promosinya secara langsung. Ayo beli gitu nggak ya? Iya, itu kan kayak monoton banget ya. Oke, bagus. Terus gini, kan Mbak Suci itu punya 3 identitas tadi, pebisnis. Terus habis itu peserta olimpiade, aktivis kan. Terus habis itu juga sebagai mahasiswa kan. Nah, apa sih personal branding yang paling Mbak Suci bangun dari 3 identitas tersebut? Percaya diri aja sih. Kalau kita udah percaya diri itu udah semuanya bakal jalan gitu aja. Berarti yaudah yang penting modal nekat sama percaya diri aja. Percaya diri gitu. Bagus sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang masih malu-malu, jangan malu-malu gitu ya. Dibuang. Ngapain sih malu-malu ya? Nggak dapet duit ya kalau malu-malu. Aku biasanya malu-maluin gitu. Iya. Enggak. Maaf ya teman-teman. Terus ini, pelajaran apa yang Mbak Suci dapat dari aktif sebagai pembisnis, terus mahasiswa, peserta olimpiade gitu? Yang pastinya nggak ada kata-kata kayak gabut ya. Jadi kita harus memanajemen waktu dengan baik. Kadang aja ya ulah ki aku bobot jam berapa ya? Gitu. Kalau teman-teman biasanya bingung bobot jam berapa karena sibuk nginpo, kalau Mbak Suci nggak ngerjain deadline ya? Ngerjain deadline gitu. Sama ini sih, dari berbagai macam pengalaman, ada nggak kesalahan yang mungkin menjadi sebuah penyesalan untuk Mbak Suci gitu? Sejauh ini belum sih. Belum ada. Berarti semua alhamdulillah berjalan lancar walaupun gedebak-gedebuk ya. Walaupun gedebak-gedebuk asalkan masih ada mie ayam. Suka mie ayam? Siap. Mie ayam ceker ya. Mie ayam ceker ya teman-teman. Oke, kalau pengalaman ini tadi itu ada nggak paling mengubah sudut pandang hidup atau mungkin jadi merubah Mbak Suci jadi lebih baik gitu? Banyak sih. Jadi dulu itu saya
SMA bener-bener nggak seneng banget sama nulis ya. Tapi nulis. semenjak kuliah ini, terus saya diajak sama Bu Resi untuk menulis artikel, submit artikel gitu. Jadi kayak sekarang lebih seneng ke penelitian gitu. Oh, berarti suka nulis sekarang, Suka, baca-baca jurnal. iya. Itu nggak geringgingin kepalanya, Mbak? Cenut-cenut dikit ya. Cenut-cenut dikit ya. Soalnya sebagai anak Ilkom tuh kalau baca jurnal banyak nulis gitu tuh kayak, enggak, terima kasih, angkat tangan gitu. Tapi kalau akuntansi memang banyak baca jurnal sih buat referensi skripsi juga kan. Kalau gitu tadi dari berbagai macam pengalaman Mbak Suci, ada nggak sih motivasi untuk teman-teman mahasiswa, terutama teman-teman mahasiswa UMUKA itu untuk menjadi aktif seperti Mbak Suci gitu? Jangan ada kata gabut ya teman-teman. Jadi kita itu harus mencari kesibukan, bagaimana kalian itu nggak gabut di rumah cuman tidur-tiduran main TikTok, scroll-scrollan gitu. Jadi kita itu harus mencari kesibukan. Kalau misal di kampus nggak ada kesibukan, banyak tuh kesibukan kayak ikut volunteer. Nah, tuh. Mbak Suci pernah ikut volunteer? Pernah. Gimana tuh? Peduli Surakarta. Oh, Peduli Surakarta. Berarti itu udah ikut olimpiade, organisasi, terus pengabdian masyarakat sama dosen, asisten dosen juga mahasiswa. Masih ikut volunteer? Dulu itu semester 5 kayaknya, rada gabut ya, makanya itu ikut itu ya, Peduli Surakarta. Oh, ternyata asik juga ya, kita bisa berbagi sama teman-teman. Pernah nggak Mbak Suci itu mengalami hari dimana benar-benar free, nggak ngapa-ngapain gitu? Pernah. Oh, pernah. Aku kira 1 minggu 7 hari itu kurang gitu untuk Mbak Suci, ternyata nggak? Pernah. Pernah. Semester ini? Pernah minggu juga? Minggu kemarin cuma tidur-tiduran aja sambil rebahan, kayak menikmati hidup dulu dong. Bernafas sejenak gitu. Kalau lagi free kayak gitu merasa bosan atau malah seneng ada waktu istirahat? Kayak ada waktu buat me time buat diri sendiri sih. Me time-nya dengan cara tiduran. Kalau nih, kan Mbak Suci tuh tadi sibuk banget gitu. Ada waktu buat pacarannya nggak sih? Tentunya ada. Oh, ada. Waktu kapan? Kan penuh tuh, saat Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Haruskah disepil ini? Oh, nggak usah ya, nggak usah. Oke, baik, terima kasih Mbak Suci. Mungkin ada nggak harapan Mbak Suci setelah lulus, apalagi ini udah semester 7 gitu. Harapan setelah lulus dari UMUKA Solo ini gitu. Harapannya habis lulus itu bisa langsung bekerja ya, seperti apa yang dikatakan dosen saya. Soalnya dari akuntansi itu ada program 6 bulan, sebelum 6 bulan lulus itu harus bekerja gitu. Berarti harapannya lulus langsung bekerja. Kalau harapan untuk bisnis catering Villa Tawangmangu nih, ada nggak? Semoga makin maju, semakin lancar gitu. Kalau nanti Mbak Suci lulus langsung dapat kerjaan, apakah akan tetap membantu bisnis keluarga ini atau enggak, kayaknya aku fokus aja ke kerjaanku gitu? Tentunya iya, soalnya kalau kerja ikut instansi tuh nggak mungkin selamanya ikut-ikutan orang terus ya, pasti ya itu. Berarti tetap kerja buat diri sendiri, sama tetap mengembangkan bisnis orang tua, kan orang tua juga makin tua ya. Berarti Mbak Suci nanti udah punya warisan teman-teman. Dia kalau tua tinggal melanjutkan bisnis catering Villa Tawangmangu. Semoga semakin berjaya ya Mbak bisnisnya ya. Nanti punya cabang di mana-mana, kalau nanti cuma di Tawangmangu, nanti buka di Kemuning gitu. Atau mungkin bisa di luar daerah, luar kabupaten, di Jogja gitu. Boleh. Amin ya. Amin teman-teman. Amin. Oke, yang terakhir nih Mbak, ada nggak pesan singkat untuk semua pendengar UMUKA Connect gitu? Untuk pendengar teman-teman, semoga UMUKA semakin maju dan bisa menjadi kampus favorit di Kabupaten Karanganyar, dan semoga teman-teman yang di Karanganyar bisa kuliahnya ke UMUKA aja yang deket ya. Oke, ada lagi? Sudah. Sudah. Terima kasih banyak Mbak Suci Jayanti telah meluangkan waktunya untuk jadi narasumber di UMUKA Connect kali ini. Teman-teman UMUKA, lihatlah, contohlah seorang Suci Jayanti ini agar bisa menjadi mahasiswa yang hebat, yang aktif, dan gak cuma goler-goleran di kasur aja. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Aku pamit undur diri. Terima kasih Mbak Suci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.